lanjut. Ini dia kejadian tidak diinginkan. Ya, masuk ke dalam insiden keselamatan pasien. Ya, sasaran keselamatan pasien. Transportasi pasien ini intervensi yang berisiko tinggi. Namanya di literatur luar dibilang transportasi pasien itu adalah tindakan intervensi. Masuk ke intervensi. Nyuntik, kateter, apa itu kan tindakan intervensi. Nah malah zaman sekarang nih transportasi pasien, mentransportin pasien aja, mindahin itu masuk ke intervensi katanya, ya literaturnya. Meski telah dipersiapkan dengan baik, kejadian tidak terduga dapat terjadi kapan saja. Ini yang saya bilang tadi. Oke. Ini ada juga nih pembagiannya, near miss. Ya. No harm incident sama adverse event. Kalau adverse event itu yang benar-benar sudah yang paling parah lah tahapannya, ya. Yang paling kita takutkan dalam transportasi pasien apa? Henti jantung, henti nafas kan? Ada lagi nggak selain itu yang kita takutkan? Ada ya? Nah itu masuk ke adverse event. Kalau misalnya near miss, maksud near miss ini apa? Kejadiannya terjadi, cuma hampir sampai ke pasien, nggak nyampe ke pasiennya, benar ya, Bi? Ya kejadiannya kejadian nih, salah itu. Cuma nggak nyampe ke pasiennya, hampir, nyaris, near miss itu nyaris, ya. Jadi kayak hampir jatuh dari berangkar, hampir, near miss termasuk tuh, ya, nggak sampai jatuh sih. Atau misalnya baterainya patah, handrailnya patah, padahal handrail itu nanti kita restrain di situ, nah patah dia, habis itu nggak ada ikatannya, nah itu masuk ke near miss, benar Bi? Salah nanti ini ada orang mutu sini, ya. Near miss itu masuk ke near miss, dia tidak sampai ke pasiennya dan hampir terjadi, hampir aja udah nyampe. No harm incident bedanya adalah sampai ke pasiennya tapi nggak apa-apa, pasiennya nggak apa-apa, nggak ada cedera, sampai ke pasiennya kejadian tidak diinginkan sampai tapi nggak cedera. Contoh, infus lepas, benar nih? Infusnya lepas pada saat transport. Kan kejadian di pasiennya, kita nggak mau itu terjadi kan? Cuma pasiennya nggak apa-apa, pasang aja lagi. Nah itu. Yang kedua contohnya, pasiennya pakai oksigen. Pas kita transport, oksigennya habis oksigennya. Pasiennya nggak apa-apa, orang dia cuma pakai nasal kanul 2 liter per menit, nggak masalah, pasiennya nggak cedera pada saat itu. Nah cuma kan itu tidak boleh. Nah itu maksudnya no harm incident. Dia sampai ke pasiennya, cuma pasiennya nggak apa-apa. Tapi tetap klasifikasinya adalah kejadian yang tidak diinginkan itu masuknya. Yang paling kita takutkan ini adalah adverse event. Kejadian parah lagi. Yang paling parah pada saat transportasi pasien yang terjadi adalah henti nafas, henti jantung.